Ikut ya, kembali ke Mas Abrang gitu. Mas Abrang, ini kayaknya Pak Lurah ini kecepit gitu. Jadi beliau mengatakan bahasanya kebijakan itu kok tidak bisa utuh gitu Mas, bisa langsung dirasakan warga. Ada faktor ego sektoral dan macam-macam. Ya, menyikapinya bagaimana Mas Abrang itu? Sebelum saya ngomong ke pegawai negeri dan seterusnya ya, misalnya contohnya gini, kalau kita milih pemimpin sekarang, itu yang terpilih sing pinter wonge, apa pinter kampanye, apa pinter ngumbar janji, atau pinter bagi-bagi duit, sing terpilih paling cepet sing di? Sing bagi-bagi duit, saya urut ke belakang sedikit, sing bagi-bagi duit, berarti dae kudu, nek bagi-bagi duit berarti dae kudu sugih. Nek sugih berarti dhek kudu pinter golek duit. Nek dadi pemimpin, kira-kira pintere ngopo? Golek duit. Otomatis seperti itu. Karena yang diambil bukanlah orang yang berkualitas, makanya keputusannya pun tidak akan berkualitas. Dia bukan ahli apa-apa, hanya pinter ngene, ketika di atas yang dipakai bukan keahliannya, tapi latar belakangnya tersebut. Jawabannya gimana? Ini pertanyaan yang saya cari hampir 10 tahun jawabannya Mas. Ini tidak akan bisa dijawab karena ini penyakit kronis yang sudah terjadi bertahun-tahun. Ini tidak akan bisa kita selesaikan dalam waktu 3 bulan, 4 bulan, setahun, 2 tahun nggak akan bisa kita selesaikan. Kita harus menata bagaimana cara orang bisa naik dalam peradaban. Makanya tadi saya mengatakan gini, penting banget yang namanya gotong royong. Semakin dia dihormati karena kemampuannya gotong royong, kalau dia menjadi pemegang kekuasaan atau pemegang sebuah regulator, dia naluri yang dipakai adalah gotong royongnya. Otomatis kan begitu. Nah jadi kita memang harus menunggu satu generasi ini, tapi harus kita siapkan wajannya untuk menjadikan makanan yang baru. Saiki nek wajane isik karaten, semua makanan hasilnya pasti mengandung karat wis. Wajarnya keadaan saat ini memang seperti itu, mohon maaf ini. Makanya sosmed yang akan kita bangun itu agak berbeda dengan Facebook, dengan Twitter. Apa bedanya? Kalau Facebook, Twitter hanya bisa memandang popularitas. Kalau di sini nanti bisa memandang gotong royongnya, ada nilai kapabilitasnya dan seterusnya. Jadi orang yang naik itu tidak hanya populer dan akeh dite, tapi berdasarkan manfaat dia kepada masyarakat. Otomatis kalau dia terbiasa bermanfaat, ketika dia pada posisi apapun dia akan bermanfaat. Saya teringat salah satu hadis Kanjeng Nabi, serahkan sesuatu kepada yang bukan ahlinya, maka tunggu kiamatnya, tunggu hancurnya. Menurut Anda Indonesia sudah dipegang oleh orang-orang ahlinya atau orang-orang yang banyak duitnya? Apakah kita menuju kehancuran? Berarti kalau kita membiarkan diri seperti ini, aku rawani jamin yo, tapi sepemahaman saya kita akan menuju semakin hancur. Contoh terakhir, anggota DPR RI kita pada pemilihan 2019 30% adalah selebriti. Itu yang akan membuat undang-undang untuk Anda semua. Sing pinter megol, pinter maca, pinter terkenal, bukan pada kapabilitasnya, bukan pada bidang tertentu. Ini tidak hanya di Indonesia masalahnya, ini banyak di seluruh dunia. Amerika misalnya 60-70% DPR-nya itu pengacara. Pengacaranya pinter menggok-menggok dalam hukum. Jadi pinter, keluar-keluar, bukan ahlinya. Jadi saintis sangat sedikit, ahli apa namanya sains itu sangat sedikit, ahli lingkungan sangat sedikit dan seterusnya lah. Ini terjadi di masalah dunia ini. Nah, untuk menghadapi itu biasa saiki sabar saiso-isone melaku di antara hujan. Nek kalimatnya bapak ngono kuwi, melaku ning antara udan ning ora teles, angel ra karuan. Tapi kita harus membangun untuk generasi berikutnya jangan sampai menderita seperti kita. Kalau wajannya sudah beres, nanti otomatis akan beres sendiri. Karena segala sesuatu dipegang oleh orang ahlinya.
Dan tadi itu nyambung kepada pertanyaan yang Ma'iyah tadi. Kalau orang ahli, orang pinter itu lebih gampang ngalah daripada orang goblok. Karena dia mampu melihat kebenaran yang lain. Nek wong goblok itu dia nggak mampu melihat kebenaran yang lain karena memang pengetahuannya sedikit. Ngertine dhek ya sak donya ngono kuwi pisan kan. Sing orang ngerti bahwa dirinya orang ngerti. Wah itu kalau bahasa sainsnya disebut sebagai Dunning-Kruger effect. Itu kutukan double itu. Angel tambah pinter, suaranya paling seru. Karena dia tidak punya keraguan terhadap kepandaiannya yang sebenarnya tidak pandai. Karena dia tidak mampu melihat ketidakpandaiannya dia. Mesake banget tau gue. Nah, kita harus bisa menyisir hal-hal seperti ini. Jadi rekomendasi saya, yo sabar sih Mas. Wani atau tidak generasi kita menjadi filter jembatan untuk generasi berikutnya yang lebih sehat. Iku tugasnya generasi sekarang meng dadi apa jenenge? Yo rodok benjut sithik. Filter air itu yang paling kotor. Tapi setelah melewati dia, airnya menjadi bersih. Pertanyaan generasi sekarang adalah berani enggak kita jadi filter? Bonyok ki, tapi berikutnya menjadi air yang lebih bersih. Itu bisa Anda lihat sebagai kesengsaraan generasi, itu bisa Anda lihat sebagai kehormatan generasi, karena Anda akan menjadi agen perubahan, agen of change. Itu dua artinya. Change itu artinya perubahan, dan bisa menjadi artinya yang lain adalah susuk, recehan. Anda bisa menjadi agen of perubahan atau agen recehan, pilihan Anda sendiri. Kalau harapan saya, yo ayo wis poso wis generasi iki, tapi generasi berikutnya luwih apik iki. Anak putune dhewe. Harapan saya seperti itu. Ngaten.